Waking up and knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up in my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted with you. No moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turning color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. Shalom semuanya, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Aku harap kita selalu sehat ya, dan selalu taatin protokol kesehatan yang berlaku. Buat yang belum follow Instagram kita, yuk di follow di @youthcomgpps dan subscribe YouTube channel kita di @gpps.com. Nyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan info ibadah kita. Buat teman-teman yang ingin didoakan karena ada pergumulan, bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan aku nggak pernah bosan buat ngajak kalian join care, karena di care ini kita bisa saling bertukar cerita dan saling menguatkan. Buat teman-teman yang mau join, langsung DM Instagram kita ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang milik Kristus, di mana kita miliki nilai yang sangat berharga di mata Tuhan, karena kita telah ditebus oleh darahnya sendiri. Dan karena itu, jangan sampai setiap kita terbawa arus oleh dunia ini. Selalu tetapkan iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, selanjutnya adalah sharing dari kakak kita yang ada di Youth Community. Mari kita dengerin sharingnya di Sharing Room. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu, selamat beribadah di sini ya. Jadi aku di sini mau sharing sedikit tentang prajurit Kristus. Nah, seperti kita tahu bahwa kita kan ciptaan Allah nih, dan kita sebagai prajurit Kristus, apa sih yang sebenarnya kita lakukan, yaitu menjadi terang di dunia, menjadi gambaran Kristus lah di dunia ini. Aku mau sharing sedikit, jadi ya mungkin ini juga sering terjadi pada kita semua, mana anak SMA mungkin sering ada pengaruh buruk dari teman-teman mungkin ya. Kalau dari pengalamanku dulu aku di SMA, jadi teman-temanku itu udah banyak yang kayak nge-vape, minum, ada yang ngerokok juga, jadi gitu. Jadi sering diajak gitu juga, cuman ya kita sebagai prajurit Kristus kan kita harus menggambarkan Kristus dunia ini ya. Jadi ya tentu saja aku menolak. Nah, jadi mungkin itu juga seringkali terjadi pada kita, dimana apalagi kalau yang masih sekolah ya, itu pasti banyak juga kayak misal nggak usah terlalu ekstrim, kayak diajak nyontek, diajak kerja waktu ulangan kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak benar ya. Jadi kita harus sebagai prajurit Kristus, kita harus bisa menggambarkan pribadi Kristus lah di dunia ini. Nah, dulu aku juga pernah gitu kok. Jadi yang harus kita lakukan ya menolak. Aku dulu juga menolak, bahkan waktu aku menolak pun kadang kayak malah dihina. Jadi kayak, alah kebanyakan gaya kamu gini-gini. Nah, itu sering sih, bahkan sampai mungkin dijauhi juga pernah. Nah, tapi ya gimana lagi, karena kita harus menggambarkan pribadi Kristus ya, kita harus tetap berada pada jalur yang benar. Jadi boleh berteman dengan semuanya, tapi jangan ikuti semua perilakunya yang tidak baik. Jadi ikuti aja yang baik, tapi yang tidak baik, yang melanggar perintah Kristus ya jangan dilakukan kayak gitu. Jadi itu sih sharingku sedikit aja. Jadi buat teman, selamat hari Minggu lagi dan selamat beribadah. Shalom Youth Commerce yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mau beribadah sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan, kami mau tetap bersyukur dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan, sore hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji, memuliakan Engkau, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu siap untuk melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Semuanya darimu,
Hidup kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Oh haleluya. menerima kami apa adanya. Oh, I am yours, oh Lord. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine.
Engkau bekerja sepenuhnya atas hidup kami. Karena kami milik-Mu Tuhan, kami milik kepunyaan-Mu. Tuhan, bekerjalah secara penuh atas hidup kami. Lakukanlah apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami mau belajar taat sama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami sudah boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat dari Tuhan sudah tercurah atas setiap kami. Dan Tuhan sendiri yang akan membuat kami mengerti akan isi hati Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Selamat datang di ibadah online Youth Community. Meskipun ibadah kita lakukan secara online, tapi kita yakin dan percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Baik, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami melihat hidup kami melihat kasih, kemurahan, kebaikan, kesabaran Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan kasih bagi kami untuk kami bisa melayani Tuhan dan untuk kami bisa beribadah kepada Engkau ya Yesus Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau jamah setiap tanah hati kami yang mendengar dan melihat tayangan hari ini. Engkau menjamah kami satu persatu, persiapkan tanah hati kami, tanah hati yang baik, agar ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak lalu begitu saja, tapi boleh tertanam di tanah hati kami, bertumbuh, menghasilkan buah, dan buah itu lebat, dan dapat dikecap dan dinikmati oleh banyak orang, dan mereka mempermuliakan Bapa di surga lewat kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini atau sore hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang prajurit Kristus yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Teman-teman, surat ini adalah surat pengembalaan, yaitu surat yang dikirim oleh Rasul Paulus dari penjara di kota Roma kepada anak rohaninya, kepada anak didiknya bernama Timotius. Timotius ini juga merupakan rekan sepelayanan dari Rasul Paulus. Ya, sudah melayani Tuhan kira-kira dia waktu itu pada saat ia berusia 14 atau 15 tahun. Dan nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus selaku bapa rohani kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, seorang yang masih muda, dipercayakan untuk mengembalakan sebuah jemaat. Nasihat yang pertama adalah jadilah kuat. Sebuah
kata perintah. Timotius tidak bisa kuat dengan kekuatannya sendiri, tapi Timotius harus mengandalkan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah yang memberikan kepada Timotius kekuatan, dan Tuhanlah yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi Timotius. Sama seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Alasan mengapa Rasul Paulus memerintahkan Timotius untuk kuat, karena ia adalah seorang yang minder, orang yang tidak pede dengan dirinya. Alasan yaitu di usia yang masih muda, kira-kira 22 tahun, ia sudah mengemban tugas sebagai seorang pemimpin gereja. Menurut tradisi Yahudi, usia 22 tahun adalah usia yang terbilang sangat muda. Mereka biasanya memulai pelayanan itu pada usia 30 atau 40 tahun. Karena menurut mereka, di usia tersebut seseorang sudah dewasa dan matang dalam cara berpikir maupun dalam cara bertindak, serta dapat mengemban tugas menjadi seorang pelayan jemaat, pemimpin gereja, dan sebagainya. Alasan yang kedua, kenapa Paulus mengatakan atau menyuruh Timotius harus kuat, adalah karena fisiknya dia lemah, ia sering sakit-sakitan. Dan alasan selanjutnya, orang lain memandang ia rendah karena ia masih muda. Teman-teman bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Di usia muda ini, ia dipercayakan untuk melayani jemaat di Efesus. 1 Timotius 1 ayat yang ke-3. Pada saat itu, jemaat di Efesus mengalami penderitaan karena penganiayaan, dan ada pengajaran sesat yang masuk ke dalam kehidupan jemaat yang ada di sana. Oleh karena itu, jemaat memerlukan pengaturan yang baik dan pengajaran yang sehat, yaitu firman Tuhan, serta firman Tuhan yang telah dibaca atau diajarkan itu dikabarkan kepada mereka dan orang lain juga, agar apa? Mereka bisa menjadi rekan sepelayanan dari Timotius untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah alasan Paulus diutus. Untuk itulah alasan Timotius diutus ke sana oleh Paulus. Teman-teman, tugas ini adalah tugas estafet dari Paulus, kemudian dipercayakan kepada Timotius, karena pada saat itu ia berada di penjara dan kematiannya pun sudah dekat. Untuk menjalankan tugas pelayanan atau pengembalaan ini tidaklah mudah. Ada tantangan dan ujian yang harus dihadapi, yang ada di depannya, termasuk serangan dari musuh-musuh yang ada, dari pengajar-pengajar sesat juga. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, Rasul Paulus menasihati atau memerintahkan kepada
Timotius agar kedua, ikutlah menderita sama seperti seorang prajurit. Dengan kata lain, Timotius disuruh ikut menderita sama seperti seorang prajurit. Teman-teman, tahukah kamu bahwa pada masa Romawi kuno, menjadi prajurit bukanlah hal yang mudah, namun adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi mereka yang telah dipilih menjadi seorang prajurit. Oleh sebab itu, banyak keluarga yang mendidik dan melatih serta mengajar anaknya di usia yang masih kecil dengan kedisiplinan militer untuk menjadi seorang prajurit ketika ia dewasa. Kebanggaan dan kehormatan menjadi seorang prajurit inilah dipakai oleh mereka untuk mengabdi kepada bangsanya dan juga kepada dewanya. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari hidup seorang prajurit? Hal pertama yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang prajurit adalah pasti dia adalah seorang yang disiplin, komitmen, taat pada perintah komandannya. Ketika komandannya mengatakan A, maka ia harus menjalankan A. Dia tidak boleh menjalankan B. Kemudian, dia adalah seorang yang ulet dan pantang menyerah. Orang yang berani mati. Jadi, dengan kata lain, seorang penakut tidak bisa jadi prajurit. Seorang prajurit kemudian ketika ia berperang, ia tidak memusingkan dirinya sendiri. Tapi bagaimana caranya? Yang ada di dalam pikirannya adalah untuk menyenangkan komandannya. Dengan kata lain, ia harus menjalankan tugas yang telah diembannya atau telah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin agar komandannya disenangkan olehnya. Ia tidak memusingkan tentang hidupnya, tentang dirinya sendiri, bahkan mungkin keluarganya. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya ia menyenangkan komandannya. Teman-teman, kita adalah prajurit Kristus. Kita bukan prajurit yang berangkat ke medan perang dan kita angkat senjata kita berperang melawan musuh. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita melawan penguasa-penguasa di udara ketika kita menjalankan tugas panggilan kita, mengemban amanat agung, amanat kerajaan surga. Kita tahu bahwa kita akan menghadapi banyak tantangan dan ujian ketika kita menjadi prajurit Kristus. Tapi itu berarti sebagai seorang prajurit, hal pertama adalah bahwa kita tidak bisa atau tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sebagai manusia ini hanya tidak seberapa. Oleh karena itu, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan bahkan ketika kita berhasil melakukan sebuah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, marilah kita sadar bahwa bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada Kristus Yesus yang tinggal di dalam kita, yang memberikan kepada kita kasih karunia dan kekuatan bagi kita untuk kita bisa melakukannya. Kita lihat ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kekuatan kita
Kalau kita sanggup melayani Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan, dan semata-mata semua yang kita lakukan ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanpa Tuhan dan tanpa kekuatan daripadanya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Hal yang kedua, menjadi seorang prajurit Kristus itu berarti kita harus selalu menjadikan diri kita sarana atau tempat bagi orang lain ikut memperoleh manfaat dari diri kita. Kita menjadikan diri kita berkat bagi orang lain, yaitu dengan membagikan kebenaran firman Tuhan yang telah kita lakukan, dan kita menjadikan diri kita teladan yang hidup agar orang melihat diri kita, mereka melihat ada kebenaran Tuhan di dalamnya. Ketika orang melihat hidup kita, orang melihat Kristus Yesus nampak jelas dalam hidup kita. Mari kita lihat bahwa ayat yang kedua, kita lihat, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Teman-teman, sebagai prajurit Kristus, kita harus memperlengkapi dan memberdayakan orang lain dalam pekerjaan Tuhan agar terus berlanjut. Kita nggak bisa bilang kita bisa seorang diri. Kita adalah rekan sekerja di dalam Tuhan. Ladang pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kemuliaan nama kita, tapi kita garap bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, ketika Rasul Paulus mengajar Timotius, ia mengajar Timotius di hadapan banyak orang. Dan ketika Timotius nantinya ia mengajar dan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, kepada jemaat di Efesus, orang-orang yang tadinya melihat ketika Rasul Paulus mengajar Timotius, mereka dapat bersaksi bahwa apa yang diajarkan oleh Timotius adalah ajaran yang benar, ajaran yang sehat, yaitu ajaran firman Tuhan. Dan ketika Timotius mengajar jemaatnya, Timotius harus bisa mendelegasikan tugasnya atau memultiplikasi orang lain untuk menjadi pengajar juga. Tapi ada syaratnya untuk bisa menjadi pengajar, yaitu orang yang bisa dipercaya, orang yang sudah teruji imannya, orang yang sudah teruji kesetiaannya, dan juga orang yang cakap dalam mengajar. Seseorang yang cakap mengajar, maka dia pasti adalah murid yang cakap juga. Kita tidak dapat bisa mengajar orang lain tanpa kita jadi murid dan kita belajar. Kalau ingin mengajar seseorang lewat kebenaran firman Tuhan, baik itu apa yang kita katakan maupun apa yang kita lakukan, maka pertama kali kita harus mau duduk diam sebagai seorang murid untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari pembinamu, belajar dari gembalamu, belajar dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu, orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Teman-teman, seorang prajurit Kristus adalah seorang yang sudah teruji kesetiaan imannya dan orang yang cakap menghidupi kebenaran firman Tuhan
dan dia adalah seorang yang telah belajar firman Tuhan dan membagikannya itu untuk orang lain. Hal yang selanjutnya, menjadi seorang prajurit Kristus. Ia adalah orang yang harus rela berkorban dan sedia mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Teman-teman, ayat yang ketiga mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kristus Yesus Tuhan dan para rasul sudah memberikan teladan bagi kita bahwa mengikut Tuhan, mengikut Yesus, bukan hidup kita gampang-gampang saja. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengikut Dia, perjalanan hidup kita akan mulus-mulus saja. Tapi pasti ada gunung yang harus kita daki, ada lembah yang harus kita turuni, bahkan ada jalan berliku dan berlubang yang harus kita lalui. Tapi satu hal yang pasti adalah Dia akan bersama dan menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Bahwa mengerjakan pekerjaan Tuhan adalah sebuah perjuangan yang menuntut pengorbanan yang besar. Kita harus bayar harga di situ. Kita harus bayar harga untuk itu. Mungkin ketika orang lain dengan masa mudanya mereka bersenang-senang dan berkata, nanti hidup benarnya itu nanti ketika saya sudah tua, nanti ketika saya sudah dewasa. Tapi kita berkomitmen untuk mulai sejak dari remaja jadi pemuda, kita mau membayar harga, membaca, meneliti firman Tuhan, kemudian kita dengan taat mau melakukannya. Banyak kesenangan-kesenangan daging yang harus kita cut, yang harus kita potong agar apa? Agar kita bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang menurut kita, keinginan daging kita itu hal-hal yang menyenangkan. Tapi kita tahu bahwa menurut firman Tuhan dan menurut Tuhan itu hal-hal yang akan menghambat kita bertumbuh. Maka kita akan bayar harga dan membiarkan Tuhan untuk memotongnya agar kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Dan kita bisa jadi pengikut Kristus, prajurit Kristus yang efektif. Lewat hidup saya, lewat hidup teman-teman, semua orang boleh melihat Kristus Yesus nampak jelas lewat hidup kita. Dan mereka akan berkata bahwa benar adanya yang dikatakan oleh firman Tuhan. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, perjuangan kita sebagai seorang prajurit adalah menghadirkan damai sejahtera Kristus di muka bumi ini dan bukan keributan. Untuk itu, kita harus mau memberi diri menjadi prajurit Kristus Yesus Tuhan yang mempunyai kapasitas sebagai seorang pemimpin. Paling tidak kita memimpin diri kita sendiri, namun juga berjiwa pelayan. Artinya menjadi prajurit Kristus yang cakap, tetapi kita juga tetap rendah hati. Hidup seorang prajurit adalah bergantung sepenuhnya kepada komandannya. Dia akan sibuk dengan melakukan apa yang komandannya perintahkan. Dan Tuhan sebagai komandan kita akan memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan. Seorang prajurit yang baik, seorang prajurit Kristus yang baik, ia tidak mencari keuntungan melalui pelayanannya, tapi dia berusaha sedemikian rupa agar melalui pelayanannya ada damai sejahtera Allah turun kepada orang-orang yang melihat dan menyaksikan pelayanannya, pemberitaan firman Tuhan dan apa saja yang dia kerjakan lewat hidupnya. Teman-teman, penderitaan yang kita alami
karena nama Yesus. Yakin dan percayalah bahwa itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan menjamin dengan kesetiaannya, Ia akan menyertai kita. Jadilah prajurit yang sejati, prajurit yang baik, prajurit yang tangguh, yang tidak menyerah pada setiap keadaan, tapi dia akan berkata, apapun keadaan yang ada di depan saya akan tetap maju karena ada Yesus yang memberikan kekuatan bagi saya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur betapa Tuhan baik bagi kami. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tanamkan itu dalam tanah hati kami yang baik, dan biarlah bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau juga memberkati teman-teman kami sudah mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, baik itu song leader, singers, multimedia, dan pemain musik, dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Kami tahu bahwa kami hanya alat di tangan Tuhan. Pakai dan perbesar kapasitas hati kami. Kami melayani untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan kami tahu jeripaya kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kami akan menutup ibadah kami. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision.